Pak, ini nonton sama siapa nih Pak? Diundangin. Iya, saya diundang sama Pak Erik sebagai mantan ketua PSSI untuk terus memberikan dukungan pada tim nasional kita, ya. Sehingga setiap ada waktu saya diundang Pak Erik, saya pasti datang. Gitu. Karena saya merasa bersyukur sekarang PSSI tim nasional kita sudah on the track lah dari apa yang kita letakkan dulu, yaitu industri bola menuju Piala Dunia. Dan saya optimis bahwa semakin ke depan, insya Allah timnas kita ini akan semakin memperlihatkan kualitasnya untuk menuju Piala Dunia 2030. Ya, dan mudah-mudahan 2038 kita bisa menjadi tuan rumah. Melihat permainan timnas dengan coach. Ya, ada suatu hal yang saya lihat di John Hedman ini adalah ada karakter yang berbeda dengan pelatih-pelatih yang lalu. Ya, pertama dia ingin mengetahui, memahami culture bangsa Indonesia. Itu dulu. Nah, itu karena memahami sepak bola itu karakter. Nah, setelah dia memahami karakter, maka dia bisa menciptakan kerjasama. Jadi kalau kita lihat permainannya kemarin mulai melawan Bulgaria ya, kemudian kemarin melawan Oman, kan itu ada peningkatan dari sisi kerjasama, suasana tim, euforia dan sebagainya. Itu ada sebuah pemahaman baru di dalam menangani tim nasional kita oleh pelatih asing. Pak Nurdin, Pak. Yang kedua adalah saya lihat komunikatif dan tidak angkuh dan tidak sombong. Pak Nurdin, tahun depan ada pemilihan ketua umum PSSI baru lagi Pak. Ya. Pak melihat kontestasi tahun depan bagaimana? Iya, sepanjang presiden mengizinkan, karena beliau kan pejabat negara. Sepanjang presiden mengizinkan, menurut saya Pak Erick kita lanjutkan. Gitu. Kita kasih kesempatan lagi satu periode. Saya kan dulu 2 periode kan, itu. Karena banyak prestasi yang diciptakan oleh Pak Erick, sekalipun ada kelemahan yang harus dibenahi. Tapi jangan kita mempersoalkan kelemahannya. Yang kelebihannya itu kita support, kelemahannya kita sama-sama mengatasi itu. Nah, menurut saya sepanjang presiden mengizinkan, lebih baik Pak Erick melanjutkan dulu. Bapak melihat kinerja Pak Erick selama 3 tahun tadi bagaimana? Ya, menurut saya sih dari sisi peningkatan prestasi nasional, peningkatan liga profesional kita, itu ada peningkatan yang signifikan. Gitu. Tapi memang di sepak bola itu nggak mungkin sempurna, ya, khususnya membenahi liga profesional. Tapi banyak peningkatan yang dilakukan oleh Pak Erick ini. Pak program. Dan yang paling penting adalah komunikasi antara federasi PSSI di waktu Pak Erick dengan Presiden FIFA itu sangat cair, sangat komunikatif, dan itu penting. Nah, oleh karena itu untuk apa? Untuk 2038 di mana sudah ditetapkan Afrika dengan Oceania. Nah, kita bisa minta Oceania untuk menjadi tuan rumah bersama gitu. Nah, mudah-mudahan di nanti itu bisa ditetapkan 3 negara menjadi tuan rumah dalam satu benua. Nah, ini diperlukan lobby, dan itu karena yang menentukan tuan rumah itu adalah ESCO. Nah, Pak Erick punya kemampuan itu karena dia punya kedekatan komunikasi dengan Presiden FIFA dan ESCO FIFA. Itu kita butuhkan. Pak, kalau tidak salah pas di zaman Bapak waktu itu sempat ingin menaturalisasi Raja Nainggolan Pak. Bukan sempat. Jadi yang meletakkan industri bola itu saya. Ya. Ini bukan sombong ya. Itu. Yang meletakkan liga profesional itu saya. BLI itu kan yang dulu perserikatan dengan Galatama, dengan susah payah kan kita dirikan itu. Dan kita mendapat pengakuan di 2005, baru kita dapat pengakuan dari FIFA. Tadi putrinya ya oke lah satu-satu, cuman memang kan kita mengundang Singapura sama Kambodia untuk persiapan AFF di bulan Juli untuk putri. Dan setelah pertandingan terakhir tadi, putri akan TC sampai bulan Juli, terus langsung AFF gitu. Ya mudah-mudahan kita lihat ada peningkatan. Tapi sayang ada beberapa pemain yang cedera juga di putri. Ya, turut prihatin, mudah-mudahan di AFF mereka bisa kembali. Kalau yang putra ya alhamdulillah, seperti yang saya sampaikan, ranking di sepak bola kadang-kadang bukan berarti yang pasti di atas, pasti di bawah. Semua dengan strategi masing-masing pelatih, kebugaran pemain, apapun bisa terjadi. Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa mengambil poin penuh, artinya Coach John ya di 2 pertandingan ini mendapatkan tentu perbaikan peringkat ya, karena Oman
ranking 79, Mozambik ranking 101. Nanti kita lihat dari hitungan FIFA turun atau naiklah istilahnya ke ranking berapa. Ya mudah-mudahan terus sesuai dengan target kita ke depan bisa mendekati angka 100 lah. Mudah-mudahan lah. Anak-anak bermain baik. Berapa kali kena tiang tadi? 2, tapi Mozambik juga kena tiang juga tadi. Jadi pertandingan cukup saling serang ya, dan strateginya juga saling berubah-berubah. Saya rasa pertandingan yang cukup keras lah untuk kedua tim bisa memberikan dengan hasil seperti ini. Pak, tadi dia pakai timnas Vietnam dan apa? Apa? Ada di Vietnam pantau pertandingan tim sanksi Batai, Pak. Iya, Pak. Di Tribun Barat, Pak. datang nonton di Tribun Barat. Oh, AFF. Iya, mungkin buat Vietnam dari Pak kalau datang timnas. Oh, ya, mungkin. Karena kemarin juga kan U19 kita mengalahkan Vietnam di semifinal. Tetapi nanti kayaknya Vietnam masuk lagi nih kan? Karena kemarin Thailand menang 3-2 atas Malaysia, jadi kita crossing, kita lawan Australia, Thailand lawan Vietnam kalau nggak salah. Ya, jadi ya mereka pasti memantau karena sama Vietnam, Thailand juga rankingnya lebih bagus dari kita, mereka juga pasti tidak mau kecolongan dengan tren tim sepak bola tim nasional kita lagi terus meningkat beberapa tahun terakhir. Pak jelang lawan Pak, ini kan salah satu timnas kita, Justin Hunter yang bentar lagi akan seperti apa sih Pak? Menikah? Iya, Justin Hunter bentar lagi. Ya menikah sih. Tapi itu catatan seperti apa nih Pak? Justin ganteng, istrinya cantik, ya seneng gitu aja ya. Dia PSSI seneng lah, kan menikah kan. Ya mudah-mudahan rukun bahagia. Ya kan. semua baru ini ya. Ya. Pak Erik, Pak. Pak, 15 September away apa home Pak? Rencananya Pak? Hah? 15 September tuh home away rencananya Pak? Kira-kira? Woi Pak. Woi Pak. Berarti kita nggak pengen jadi tuan rumah FIFA ASEAN dong? Kan kita lagi bidding. Jadi tuan rumah FIFA ASEAN September Oktober itu. Ya, nanti belum tahu biddingnya seperti apa. Jadi kalau tuan rumahnya negara lain ya kita away. Kalau tuan rumahnya kita ya mungkin ada beberapa negara main di kita gitu, kita lihat. Negaranya Pak, Piala negaranya. Saya nggak tahu, tunggu dari FIFA. Piala AFF itu nanti jadinya kita akan jadi pakai pemain domestik aja atau ada pemain luar juga yang akan gabung. Waduh, nanti Pak Marki sama Coach John yang masih duduk. Kan pemain juga berubah-berubah kan, nanti mungkin ada yang pindah klub, ada yang dari luar masuk sini, ada yang dari sini bisa aja keluar. Jadi saya nggak tahu nanti. Kayaknya komposisi juga Target juara ya, Pak? sama-sama FIFA Matchday sekarang ya Pak, bisa berubah tentatif gitu. Ya saya rasa beberapa pemain yang di Eropa cukup sulit untuk bergabung ya. Karena itu saya rasa dari BTN dan Coach John sudah mulai menotasi pemain tadi kan, coba-coba kanan kiri kita lihat. Pak, tanggapan coachin pelatih Persija, Pak? Bagus dong, karena ranking liga kita itu kan naik dari 25 menjadi 16 kalau tidak salah. Target kita kalau bisa 10 besar. Kemarin secara komersial liga kita sudah ranking 1 Asia Tenggara. Artinya makin banyak pelatih yang memegang tampuk di klub-klub, itu mestinya kualitas klub makin bagus. Nah, makin banyak pemain yang datang ke liga kita dengan kualitas bagus, mestinya liganya makin bagus. Itulah saya minta ke liga standarisasi pemain asing. Nah, ini harus makin hari makin baik. Jangan justru membawa pemain asing yang tidak memberikan kontribusi baik ke sepak bola Indonesia, malah main mata, match fixing, ya bahkan tidak mendidik juga para pemain Indonesia untuk berkembang gitu. Nah itu yang kita sudah rapatkan di Expo, Liga harus
terus meningkatkan kualitas pemain-pemain asing yang bermain di Indonesia. Jadi bagus. Ya, jadi makin banyak coach bagus ke liga, kualitas liga makin bagus, mudah-mudahan liga tembus 10 besar. Ya, dan tentu itu menjadi bagian fundamental pengembangan tim nasional selain ya terus kita pacu U17 kita, U19 kita, dan juga grassroots kita yang sekarang terus kita dorong. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.